Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma bawang putih yang ditumis dengan mentega seharusnya memberikan ketenangan di dalam rumah bergaya kolonial itu. Namun, bagi Hana, setiap tarikan napas di rumah ini terasa seperti menghirup serpihan kaca. Dadanya sesak. Tangannya sedikit gemetar saat ia memotong sayuran dengan presisi yang sempurna. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mertuanya yang ke-30. Dan Hana telah menghabiskan waktu 6 jam di dapur untuk menyiapkan perjamuan besar. Hana bukan sekadar memasak. Ia sedang mengabdi. Selama 2 tahun pernikahannya dengan Aris, Hana selalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta memerlukan pengorbanan. Ia melepaskan karirnya, menyembunyikan jati dirinya, dan menerima peran sebagai istri penurut yang bahkan tidak diizinkan memiliki asisten rumah tangga oleh ibu mertuanya, Ibu Ratna. Hana, kenapa lama sekali? Tamu-tamu akan datang 2 jam lagi. Kamu ini lamban sekali, persis seperti orang tuamu di kampung. Teriak Ibu Ratna dari ruang tengah. Suaranya melengking, memotong keheningan sore itu. Hana menarik napas panjang, mencoba menulikan telinga. Ia sudah terbiasa dengan hinaan tentang asal-usulnya. Ibu Ratna selalu menganggap Hana adalah gadis desa miskin yang beruntung bisa dinikahi oleh Aris, seorang manajer menengah di sebuah perusahaan logistik. Sebentar lagi selesai, Bu. Tinggal memasak sup seafood, jawab Hana lembut, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ibu Ratna masuk ke dapur dengan langkah yang dihentak-hentakan. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut dapur yang bersih mengkilap. Ia mengenakan kebaya sutra mahal, kontras dengan Hana yang hanya mengenakan daster rumahan dengan celemek yang ternoda percikan saus. Pandangan Ibu Ratna tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak bludru di atas meja konter. Di dalamnya terdapat set panci keramik edisi terbatas berwarna putih gading dengan pinggiran emas. Itu adalah barang baru yang dibeli Aris minggu lalu atas permintaan ibunya. Hana menjangkau panci itu. Ia berniat menggunakannya untuk menyajikan sup agar terlihat elegan di meja makan nanti. Namun, baru saja ujung jari Hana menyentuh gagang panci yang halus itu, sebuah bentakan menggelegar menghantam dinding dapur. Jangan sentuh barangku. Hana tersentak hebat. Panci di tangannya hampir saja merosot jika ia tidak segera melepaskannya. Ia menoleh dan mendapati wajah Ibu Ratna merah padam karena amarah yang meledak-ledak. Sudah kubilang berkali-kali, jangan pernah lancang menyentuh barang-barang mahal di rumah ini dengan tangan kasarmu itu. Bentak Ibu Ratna lagi. Ia melangkah maju dan menyentak tangan Hana menjauh dari meja dapur. Tapi Bu, ini untuk menyajikan sup perayaan Ibu. Pakai mangkuk plastik saja. Kamu itu tidak level menyentuh keramik impor ini. Tanganmu itu tangan pembantu. Hana, kalau sampai lecet sedikit saja, kamu tidak akan sanggup menggantinya meskipun kamu menjual seluruh sawah bapakmu di desa. Hana tertegun. Kata-kata itu bukan sekadar teguran. Itu adalah belati yang menusuk tepat di ulu hati. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Tangan yang disebut kasar. Itu adalah tangan yang setiap hari mencuci pakaian Ibu Ratna, membersihkan lantai rumah ini, dan menyiapkan makan malam yang selalu habis disantap tanpa ucapan terima kasih. Di ambang pintu dapur, Aris muncul. Ia baru saja pulang kantor dan masih mengenakan kemeja kerjanya. Hana menatap suaminya, mencari pembelaan, mencari sedikit saja harga diri yang tersisa. Mas, Ibu memarahi aku hanya karena aku ingin memakai panci ini, ucap Hana dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aris menatap panci itu, lalu menatap ibunya, dan terakhir menatap Hana. Bukannya membela, Aris justru menghela napas panjang dengan nada jengah. Hana, tolonglah, Ibu kan baru saja membeli itu. Kenapa kamu tidak pakai yang lama saja? Jangan buat keributan di hari spesial Ibu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Hana. Kalimat Aris barusan adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan benteng kesabarannya selama 2 tahun ini. Aris tidak hanya membiarkan ibunya menghina Hana, tapi ia secara tidak langsung setuju bahwa Hana memang tidak pantas. Jadi, menurutmu aku memang tidak pantas menyentuh barang di rumah ini? Tanya Hana pelan. Suaranya kini dingin, tidak lagi bergetar. Bukan begitu,
Tapi kamu harus tahu diri, sahut Ibu Ratna sinis. Kamu di sini menumpang. Jangan bertingkah seolah kamu nyonya besar. Sekarang, bersihkan tumpahan air itu dan cepat selesaikan masakanmu. Setelah itu, kamu makan di dapur saja. Jangan ikut bergabung dengan tamu-tamu terhormat nanti. Hana menatap Ibu Ratna, lalu beralih ke Aris yang mulai sibuk memainkan ponselnya, mengabaikan ketegangan di dapur. Sebuah senyum tipis, senyum yang aneh dan asing, muncul di bibir Hana. Tanpa suara, Hana melepas celemeknya. Ia membiarkan kain itu jatuh begitu saja ke lantai dapur yang bersih. Ia meletakkan sudip yang ia pegang di atas meja dengan denting logam yang tajam. Hana, mau kemana kamu? Itu supnya belum matang. Teriak Ibu Ratna heran melihat menantunya berjalan pergi. Hana tidak berhenti. Ia masuk ke kamar, mengambil tas kecilnya yang selalu ia siapkan di pojok lemari, sebuah tas yang berisi dokumen penting yang selama ini ia sembunyikan. Ia tidak membawa baju, tidak membawa perhiasan pemberian Aris yang tidak seberapa itu. Ia hanya membawa harga dirinya. Hana berjalan kembali melewati dapur. Ibu Ratna dan Aris berdiri di sana, menatapnya dengan penuh kebingungan yang bercampur dengan kemarahan. Hana, kamu mau kemana? Tamu-tamu sebentar lagi datang. Aris mencoba menahan lengan Hana. Hana menghentakkan tangannya dengan kuat. Kekuatan yang tidak pernah Aris lihat sebelumnya muncul dari balik tubuh kecil istrinya. Aku pergi, ucap Hana singkat. Pergi kemana? Jangan kekanak-kanakan. Kamu mau mengancam kami? Tantang Ibu Ratna dengan tawa meremehkan. Paling kamu ke pangkalan ojek dan menangis di sana. Kamu tidak punya uang sepeser pun, Hana. Hana berhenti tepat di depan pintu utama. Ia menoleh sedikit, menatap mertuanya dengan tatapan yang membuat Ibu Ratna tiba-tiba merinding. Ibu benar. Tangan saya mungkin kasar karena melayani orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti kalian, kata Hana dengan nada datar namun menusuk. Dan Mas Aris, terima kasih karena telah menunjukkan bahwa rumah ini memang bukan tempat untukku. Tanpa berpamitan, tanpa menoleh lagi, Hana melangkah keluar menembus gerimis yang mulai turun. Ia terus berjalan menuju gerbang kompleks, meninggalkan aroma tumisan bawang putih yang kini terasa seperti aroma perpisahan yang pahit. Di saku tasnya, Hana merogoh sebuah ponsel cadangan yang tidak pernah diketahui suaminya. Ia menekan satu tombol cepat. Halo, Paman? Ucap Hana saat sambungan terhubung. Suaranya kini penuh otoritas. Sangat berbeda dengan suara menantu yang tertindas. Jemput aku di depan gerbang perumahan Lavender. Masa penyamaranku selesai. Aku ingin kembali ke rumah yang sebenarnya. Hana mematikan ponselnya. Ia berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, membiarkan air hujan membasahi wajahnya, menghapus sisa-sisa air mata terakhir yang akan ia teteskan untuk keluarga itu. Malam ini, Hana yang lemah telah mati di dapur itu, dan Hana Adijaya telah bangkit kembali. Gerimis yang tadi turun tipis-tipis kini telah berubah menjadi hujan deras yang menghantam aspal. Hana berdiri di bawah lampu jalan yang berpijar kuning temaram di depan gerbang perumahan mewah itu. Daster rumahannya kini basah kuyup, melekat di kulitnya yang kedinginan. Namun Hana tidak merasa menggigil. Rasa dingin di hatinya jauh lebih membeku dibandingkan air hujan yang membasahi tubuhnya. 2 tahun. 730 hari ia habiskan untuk berpura-pura menjadi wanita biasa dari kalangan bawah. Ia sengaja meninggalkan segala kemewahan, mobil sport, dan pelayan yang selalu siap sedia hanya demi sebuah idealisme konyol. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena angka 0 di rekening banknya. Namun malam ini, di dapur yang penuh penghinaan itu, Hana tersadar bahwa tanpa harga diri yang ditopang kekuatan, cinta hanyalah sebuah kesia-siaan. 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah bermerek Maybach memecah kegelapan malam. Lampu depannya yang terang benderang menyinari sosok Hana yang basah kuyup. Mobil itu berhenti tepat di depan Hana. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi dan payung besar di tangan bergegas turun dari kursi kemudi. Pria itu adalah Paman Hadi, orang kepercayaan keluarga Adijaya selama puluhan tahun. Saat melihat kondisi Hana, wajah Hadi tampak tegang dan penuh amarah yang tertahan. Nona muda,
Suara Hadi bergetar saat ia memayungi Hana. Kenapa Anda dalam keadaan seperti ini? Apa yang telah mereka lakukan pada Anda? Hana menatap Hadi dengan mata yang kini tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan ketegasan yang dingin. Bawa aku pergi dari sini, Paman. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Hadi segera membukakan pintu belakang. Hana masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kayu cendana, aroma yang sangat ia rindukan. Begitu pintu tertutup, kebisingan hujan di luar sana seolah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mewah. Hadi menyerahkan sebuah handuk hangat dan botol air mineral kualitas premium. Kita ke rumah utama, Nona? Tanya Hadi sambil mulai menjalankan mobil. Tidak, jawab Hana sambil mengeringkan rambutnya. Bawa aku ke Hotel Grand Adijaya. Siapkan presidential suite atas namaku. Dan Paman, tolong siapkan pakaian yang layak untukku besok pagi. Aku harus menghadiri pertemuan direksi. Hadi mengangguk patuh. Meski hatinya perih melihat nona mudanya yang biasanya selalu ceria kini tampak begitu keras. Sesuai perintah Anda, Nona. Lalu, bagaimana dengan Tuan Aris dan ibunya? Hana menatap keluar jendela, melihat deretan rumah mewah yang mulai menjauh. Biarkan mereka menikmati kemenangan kecil mereka malam ini. Mereka pikir aku hanyalah sampah yang bisa dibuang. Mereka belum tahu bahwa selama ini, mereka sedang bermain-main dengan badai. Sementara itu, di dalam rumah Ibu Ratna, suasana justru tidak setenang yang dibayangkan. Ibu Ratna terus mengomel sambil mencoba membersihkan dapur yang ditinggalkan Hana dalam keadaan berantakan. Benar-benar menantu kurang ajar. Berani-beraninya dia pergi saat tamu-tamu pentingku akan datang. Gerutu Ibu Ratna sambil membanting serbet. Aris, cepat telepon dia. Suruh dia kembali dan minta maaf padaku sambil berlutut. Aris, yang duduk di sofa ruang tamu dengan perasaan yang tidak menentu, mencoba menghubungi ponsel Hana untuk ke-10 kalinya. Nomornya tidak aktif. Bu, mungkin dia benar-benar marah kali ini. Halah, paling dia hanya sedang drama. Cibir Ibu Ratna. Wanita miskin seperti dia mau lari kemana? Dia tidak punya tabungan, tidak punya teman kaya. Bahkan orang tuanya di desa pun tidak akan mampu membiayai tiket busnya kalau dia mau pulang kampung. Dia hanya sedang mencoba menggertak kita. Lihat saja, besok pagi dia pasti sudah meringkuk di depan pintu minta ampun. Aris terdiam. Ada bagian kecil dalam hatinya yang merasa bersalah. Ia teringat bagaimana Hana selalu menyiapkan kopi untuknya setiap pagi, bagaimana Hana selalu memijat kakinya setelah ia pulang kerja, dan bagaimana Hana tidak pernah mengeluh meskipun ibunya terus-menerus memberikan cacian. Namun, ego Aris sebagai seorang pria yang merasa telah menolong wanita miskin, menutupi rasa bersalah itu. Ibu benar, gumam Aris akhirnya. Dia butuh aku. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa di kota besar ini. Di sisi lain kota, mobil Maybach itu berhenti di depan lobi privat Hotel Grand Adijaya. Manajer hotel sudah berdiri berjejer dengan rapi setelah menerima telepon darurat dari Hadi. Mereka membungkuk hormat saat pintu mobil terbuka. Hana turun dengan langkah yang perlahan namun pasti. Meskipun daster batiknya basah dan rambutnya acak-acakan, auranya telah berubah. Ia tidak lagi menunduk. Ia berjalan dengan punggung tegak, melewati barisan staf yang menatapnya dengan rasa penasaran sekaligus hormat. Begitu sampai di kamar presidential suite yang luasnya menyamai rumah Ibu Ratna, Hana langsung menuju cermin besar di kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya. Mata yang sembab, wajah yang pucat, dan pakaian yang dihina sebagai tangan pembantu. Hana menghidupkan keran air panas di bathtub. Ia melepas semua pakaian pemberian Aris, termasuk cincin kawin emas polos yang harganya tidak seberapa itu. Ia meletakkan cincin itu di atas meja marmer dingin. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku, bisik Hana pada dirinya sendiri. Ia berendam di dalam air hangat yang dicampur dengan minyak esensial mahal. Perlahan, beban di pundaknya seolah luruh bersama uap air. Ia teringat kembali kata-kata Ibu Ratna. Jangan sentuh barangku. Kamu tidak level. Hana tersenyum sinis.
Ibu Ratna tidak tahu bahwa rumah yang mereka tempati, cicilan mobil yang dikendarai Aris, bahkan posisi Aris di kantornya saat ini, semuanya berada di bawah pengaruh bayang-bayang keluarga Adijaya. Selama ini Hana memberikan bantuan secara halus melalui koneksi keluarganya tanpa sepengetahuan Aris, agar suaminya itu merasa sukses karena usahanya sendiri. Besok, gumam Hana sambil memejamkan mata. Besok kalian akan melihat siapa yang sebenarnya tidak level. Hana keluar dari kamar mandi dan mendapati sebuah kotak besar di atas tempat tidurnya. Hadi telah bekerja dengan cepat. Di dalam kotak itu terdapat setelan kerja dari desainer ternama, sepatu stiletto hitam yang elegan, dan sebuah map hitam berisi laporan keuangan terbaru dari Adijaya Group, perusahaan yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempat Aris bekerja. Hana membuka map tersebut. Di halaman pertama, ia melihat daftar nama karyawan yang akan dievaluasi kinerjanya. Nama Aris berada di daftar tengah. Penyamaran yang sangat melelahkan, desis Hana. Ia meraih ponsel barunya dan mengirimkan pesan singkat kepada Hadi. Siapkan pengumuman resmi besok pagi. Aku akan mengambil alih posisi direktur utama secara langsung. Malam itu, Hana tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Tanpa suara omelan mertua, tanpa rasa takut berbuat salah, dan tanpa bayang-bayang penghinaan. Sementara di sebuah rumah sederhana di sudut lain kota, Aris mulai merasa gelisah karena istrinya benar-benar tidak kembali, tidak menyadari bahwa hidupnya yang stabil akan segera hancur berkeping-keping. Sinar matahari pagi masuk menembus celah gorden di rumah keluarga Aris. Biasanya, aroma kopi yang baru diseduh dan wangi nasi goreng mentega sudah memenuhi ruangan, menjadi alarm alami yang membangunkan Aris dengan lembut. Namun pagi ini, suasana rumah itu sunyi senyap, dingin, dan terasa mati. Tidak ada suara denting piring di dapur. Tidak ada suara air yang mengalir dari kamar mandi belakang. Aris mengerang, meraba sisi tempat tidurnya. Kosong. Bantal di sampingnya masih rapi, tidak tersentuh sejak semalam. Kesadaran mulai menghantam kepalanya seperti godam. Hana benar-benar tidak pulang. Hana! Panggil Aris dengan suara serak. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur, berharap menemukan istrinya sedang merajuk di sana sambil menyiapkan sarapan. Namun, yang ia temukan hanyalah pemandangan berantakan sisa semalam. Panci keramik mewah milik ibunya masih tergeletak di atas konter dengan sisa sup yang sudah dingin dan berlemak. Celemek yang dilemparkan Hana masih tergeletak di lantai seperti kulit ular yang ditinggalkan pemiliknya. Astaga, wanita itu benar-benar keterlaluan. Gerutu Ibu Ratna yang tiba-tiba muncul dengan rambut yang masih tergulung roll. Wajahnya masam, matanya menatap nanar ke arah dapur yang kotor. Lihat ini, Aris. Dia pergi begitu saja dan membiarkan dapurku seperti kapal pecah. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Siapa yang akan menyiapkan sarapan sekarang? Ibu, ini sudah jam 7 pagi. Hana benar-benar tidak kembali. Ucap Aris sambil terus menekan tombol panggil di ponselnya. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar seperti ejekan bagi Aris. Sudahlah, Aris. Jangan manjakan dia dengan mencarinya terus. Dia itu sedang bermain taktik. Sahut Ibu Ratna sambil mencoba menyalakan kompor. Namun ia segera mengeluh karena tidak terbiasa melakukannya sendiri. Dia sengaja menghilang supaya kita panik dan memohon-mohon padanya. Nanti kalau perutnya sudah lapar atau uang di dompetnya habis, yang aku yakin tidak sampai 50.000, dia pasti akan merangkak pulang. Percaya pada ibu. Aris mencoba mempercayai kata-kata ibunya. Namun ada rasa cemas yang mulai menggerogoti dadanya. Hana tidak pernah pergi seperti ini. Seburuk apapun perlakuan ibunya, Hana selalu punya tempat untuk pulang. Tapi sekarang, kemana dia pergi? Hana tidak punya saudara di kota ini. Teman-temannya pun hampir tidak ada karena waktunya habis untuk mengurus rumah. Aku harus berangkat kerja, Bu. Ada rapat besar hari ini, kata Aris sambil mengusap wajahnya kasar. Mungkin dia sedang menenangkan diri di taman atau masjid. Nanti siang aku akan coba cari lagi. Nah, begitu dong. Jangan tunjukkan kalau kamu butuh dia. Biarkan dia tahu rasa. Dukung Ibu Ratna. Aris tiba di kantor dengan perasaan kacau.
Perusahaan logistik tempatnya bekerja, Global Express, sedang berada di ambang perubahan besar. Desas-desus tentang akuisisi oleh raksasa bisnis Adijaya Group telah menjadi pembicaraan panas selama sebulan terakhir. Aris sangat berharap akuisisi ini akan membawa promosi baginya, mengingat kinerjanya yang selalu dianggap stabil. Begitu ia duduk di mejanya, rekan kerjanya, Randy, mendekat dengan wajah pucat. "Riz, sudah dengar beritanya?" bisik Randy. "Berita apa?" "Soal akuisisi." "Bukan cuma itu. Hari ini pemilik baru Adijaya Group akan datang langsung untuk meninjau kantor kita. Kabarnya, direktur utama yang baru ini sangat misterius dan kejam dalam memangkas karyawan yang tidak produktif." Semua manajer sedang gemetar di ruang rapat. Jantung Aris berdegup kencang. Ia merapikan dasinya yang sedikit miring. "Aku sudah menyiapkan laporan tahunan dengan baik. Harusnya tidak ada masalah. Tapi Riz, aku dengar perusahaan ini melakukan background check sampai ke kehidupan pribadi karyawan. Mereka mencari pemimpin yang punya integritas dan stabilitas rumah tangga. Kau tahu kan, budaya Adijaya Group sangat menjunjung tinggi nilai keluarga." Mendengar kata stabilitas rumah tangga, keringat dingin mulai membasahi punggung Aris. Bagaimana jika mereka tahu istrinya baru saja kabur dari rumah karena perselisihan dengan ibunya? Aris segera merogoh ponselnya lagi, mengirim pesan singkat yang membabi buta kepada Hana. "Hana, tolong jangan kekanak-kanakan. Aktifkan ponselmu. Aku butuh kamu di rumah. Ada urusan kantor yang sangat penting hari ini. Aku akan jemput kamu dimanapun kamu berada. Tolong jawab." Tetap tidak ada balasan. Centang 1. Di rumah, Ibu Ratna merasa bosan karena tidak ada yang bisa ia suruh-suruh. Ia memutuskan untuk pergi ke butik langganannya. Ingin memamerkan bahwa anaknya sebentar lagi akan menjadi orang besar di bawah naungan Adijaya Group. Saat ia sedang memilih-milih kain, ia mendengar percakapan dua wanita kelas atas di sampingnya. Jeng, dengar-dengar pewaris Adijaya Group yang hilang itu sudah kembali ya?" "Iya, katanya selama ini dia sedang menyamar untuk mencari pasangan hidup. Romantis sekali ya, seperti di film-film. Tapi kasihan juga kalau suaminya ternyata orang yang salah. Pasti habis itu laki-lakinya ditendang." Ibu Ratna mencibir dalam hati. Menyamar? Cari cinta sejati? Picik sekali orang kaya itu, pikirnya. Ia kembali membayangkan Hana. Kalau saja Hana punya 1% saja kekayaan mereka, aku mungkin akan sedikit lebih sopan padanya, pikir Ibu Ratna sombong. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang mereka bicarakan adalah orang yang semalam ia usir dari dapur. Ibu Ratna kemudian menelepon Aris. "Aris, bagaimana kantormu? Sudah bertemu bos baru itu?" "Belum, Bu. Kami semua diminta menunggu di aula besar." Suasananya sangat tegang. "Dan Hana, dia masih belum bisa dihubungi." "Aku mulai takut, Bu." "Takut apa sih? Paling dia sedang menginap di terminal. Fokus saja pada kerjamu. Kalau kamu sukses, kita bisa cari istri yang jauh lebih berkelas daripada dia. Cantik, kaya, dan yang penting, punya barang-barang mewah sendiri jadi tidak perlu menyentuh barang-barang ibu." Aris menutup telepon dengan perasaan yang semakin tidak keruan. Saat itu, pintu aula besar terbuka. Barisan pria berjas hitam masuk dengan formasi yang sangat ketat. Di tengah-tengah mereka, tampak seorang sekretaris pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa. Perhatian semuanya. Suara pria parubaya itu bergema di seluruh ruangan. "Saya Hadi, asisten pribadi dari pemilik tunggal Adijaya Group. Hari ini, Direktur utama kami akan memperkenalkan diri sekaligus mengumumkan struktur organisasi baru." Seluruh ruangan mendadak sunyi. Aris menahan napas. Ia berdiri di barisan manajer, mencoba menampakkan wajah terbaiknya. "Mari kita sambut Direktur Utama Adijaya Group, Ibu Hana Adijaya." Pintu terbuka lebar. Seorang wanita melangkah masuk dengan keanggunan yang mematikan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang yang pas di tubuhnya, sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai dengan irama yang penuh percaya diri, dan rambut yang tertata rapi.
Aris memicingkan matanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mengenal postur itu. Ia mengenal cara berjalan itu. Saat wanita itu berdiri di podium dan lampu sorot mengenainya, Aris merasa dunianya runtuh seketika. Itu Hana. Istrinya yang semalam basah kuyup terkena hujan. Istrinya yang ia biarkan dihina oleh ibunya karena menyentuh sebuah panci. Wanita yang disebut tangan kasar, itu kini berdiri di depan sana, memegang kendali atas nasib hidupnya. Lutut Aris terasa lemas. Di saku celananya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Barang-barang di kantormu ini milikku, Aris. Jangan berani-berani menyentuhnya tanpa izin. Aula besar itu mendadak sunyi. Begitu senyap hingga suara detak jantung Aris seolah terdengar di telinganya sendiri. Ia merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja dihisap habis. Di atas podium sana, berdiri seorang wanita yang secara fisik adalah Hana, namun secara aura, dia adalah orang asing yang sangat berkuasa. Hana Adijaya. Nama itu menggema di kepala Aris seperti lonceng kematian. Selama ini ia tahu bahwa bos besar Adijaya Group adalah sosok yang tertutup. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa Hana, istrinya dan Hana, sang miliarder adalah orang yang sama. Hana menatap lurus ke depan. Tatapannya dingin, menyapu seluruh ruangan tanpa sedikit pun keraguan. Saat matanya melewati posisi Aris berdiri, ia tidak berhenti. Ia menganggap Aris seolah-olah pria itu hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang tidak penting. Tidak ada benci, tidak ada dendam yang meluap-luap. Hanya kekosongan yang jauh lebih menyakitkan. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Suara Hana terdengar merdu namun memiliki ketegasan yang tak terbantahkan melalui pengeras suara. Saya di sini bukan hanya untuk memperkenalkan diri, tetapi untuk memastikan bahwa investasi keluarga kami di perusahaan ini dikelola oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Bukan hanya cerdas secara profesional, tapi juga beradab secara personal. Aris merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Kalimat terakhir Hana terasa seperti tamparan yang mendarat tepat di wajahnya. Sementara itu, di Hotel Grand Adijaya, persiapan untuk acara peresmian malam nanti sedang berlangsung dengan sangat mewah. Paman Hadi telah mengatur segalanya. Namun, sebelum Hana kembali ke hotel, ia memiliki daftar pembersihan yang harus dilakukan. Di dalam limosin yang membawanya kembali dari kantor Aris, Hana duduk dengan tenang. Ia menyesap teh kamomil hangat. Paman, panggil Hana tanpa mengalihkan pandangan dari tablet di tangannya. Ya, nona muda? Jawab Hadi dari kursi depan. Batalkan semua fasilitas tunjangan rumah dan mobil untuk manajer logistik bernama Aris Baskoro. Cabut subsidi yang selama ini kita alirkan melalui yayasan bayangan ke rekening pribadinya. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya hidup dengan gaji murninya sendiri tanpa bantuan istri miskinnya ini. Hadi mencatat dengan patuh. Lalu bagaimana dengan rumah yang mereka tempati, Nona? Bukankah itu secara teknis milik salah satu anak perusahaan kita yang disewakan dengan harga sangat murah kepada Tuan Aris? Hana tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Kirimkan surat pemberitahuan pengosongan dalam 3 hari. Katakan bahwa perusahaan membutuhkan aset itu segera. Saya ingin Ibu Ratna tahu bagaimana rasanya kehilangan barang miliknya yang paling berharga. Di kantor, Aris terduduk lemas di kubikelnya setelah pertemuan selesai. Rekan-rekannya mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka yang pernah melihat foto Hana di meja Aris mulai menyadari sesuatu. Riz, bukankah itu istrimu? Tanya Randy dengan suara gemetar, antara kagum dan takut. Aris tidak bisa menjawab. Tangannya bergetar hebat saat mencoba menelepon ibunya. Ia harus memberitahu ibunya sebelum wanita tua itu melakukan kesalahan yang lebih besar. Halo, Ibu. Aris berseru begitu telepon diangkat. Aris, kamu tahu tidak? Ibu baru saja memesan tas kulit buaya di butik. Ibu bilang pada mereka kalau anak ibu sekarang bekerja untuk Adijaya Group, dan mereka langsung memberi diskon besar. Wah, benar-benar ya. Nama besar itu memang ajaib. Ibu, hentikan, bentak Aris. Suaranya hampir pecah.
Ibu harus pulang sekarang. Kemasi barang-barang ibu. Apa maksudmu? Kamu sudah gila? Ibu sedang bersenang-senang. Hana, Bu. Hana adalah pemilik Adijaya Group. Dia direktur utama yang baru. Dia bosku, Bu. Dia pemilik perusahaan ini. Keheningan panjang terjadi di seberang telepon. Aris bisa mendengar suara napas ibunya yang memburu. Kamu pasti bercanda, kan? Menantu ingusan itu? Yang kemarin menangis karena panci keramik? Mana mungkin dia punya perusahaan sebesar itu? Dia itu orang kampung, Aris. Dia menyamar selama ini, Bu. Dia putri tunggal keluarga Adijaya. Sekarang dia sudah tahu sifat asli kita, dan aku baru saja melihatnya di podium. Dia menatapku seolah aku ini sampah. Di butik mewah itu, Ibu Ratna jatuh terduduk di kursi beludru. Tas kulit buaya yang ia pegang terlepas dari tangannya. Para pelayan butik yang tadinya mengerumuninya dengan hormat mulai saling berpandangan dengan heran. Sore harinya, Hana berada di presidential suite miliknya. Ia tidak lagi mengenakan daster atau celemek. Di hadapannya, 3 orang penata rias dan 2 penata busana sedang bekerja dengan cekatan. Sebuah gaun malam berwarna merah marun dari bahan sutra Italia telah disiapkan. Perhiasan berlian yang nilainya bisa membeli 10 rumah Ibu Ratna berkilau di atas meja rias. Hana menatap bayangannya di cermin. Wajahnya kini terlihat sangat cantik, namun sorot matanya telah mengeras. Nona. Hadi masuk dengan sopan. Tuan Aris berada di lobi hotel. Dia memohon-mohon untuk bertemu dengan Anda. Dia bilang ini masalah hidup dan mati. Hana mengambil anting berliannya dan memasangnya dengan tenang. Katakan padanya, saya tidak menerima tamu tanpa janji temu. Dan katakan juga, jika dia berani membuat keributan di sini, petugas keamanan akan menyerahkannya ke polisi atas tuduhan gangguan ketertiban. Baik, Nona. Lalu ada satu hal lagi. Ibu Ratna baru saja mengirim banyak pesan ke nomor lama Anda. Isinya permintaan maaf yang sangat dramatis. Hana terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar dingin. Permintaan maaf? Setelah 2 tahun menghinaku, dia pikir satu pesan singkat bisa menghapus semuanya? Biarkan saja. Biarkan mereka merasakan kecemasan itu sampai puncaknya di acara peresmian besok. Hana berdiri. Gaunnya jatuh menjuntai dengan sempurna. Ia berjalan menuju balkon yang menghadap ke arah kota. Dari ketinggian itu, rumah mungil tempat ia tinggal selama 2 tahun terakhir bahkan tidak terlihat. Ia teringat kembali kejadian di dapur. Bentakan, jangan sentuh barangku. Masih terngiang jelas. Barang-barangmu, Bu? Bisik Hana pada angin malam. Besok, ibu bahkan tidak akan punya lantai untuk berpijak. Hana tahu bahwa besok bukan hanya sekadar acara peresmian. Itu adalah panggung eksekusi bagi kesombongan yang telah menghancurkan hatinya. Ia akan memastikan bahwa saat namanya disebutkan lagi di depan publik, Ibu Ratna tidak hanya akan histeris, tapi akan menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi mempertahankan sepotong keramik murahan. Suasana di rumah Aris pagi itu terasa seperti di dalam rumah duka. Tidak ada lagi percakapan sombong atau tawa mengejek. Ibu Ratna duduk tertegun di meja makan, menatap panci keramik yang menjadi pemicu segalanya. Panci itu kini tampak seperti benda terkutuk yang membawa sial. Namun, di tengah ketakutannya, sifat dasar Ibu Ratna yang keras kepala dan haus akan martabat mulai merayap kembali. Aris, panggil Ibu Ratna dengan suara parau. Mungkin Hana hanya ingin menguji kita. Kamu tahu kan, orang kaya sering punya permainan aneh. Mungkin dia ingin melihat seberapa besar kesetiaan kita kalau dia pura-pura marah. Aris menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, dia tidak pura-pura marah. Dia pergi. Dia mencabut semua subsidi. Tadi pagi bagian keuangan kantorku menelepon. Tunjangan perumahanku dihentikan karena kesalahan administrasi dari pusat. Itu bukan kebetulan. Tepat saat itu, sebuah kurir datang membawa amplop emas tebal. Di atasnya terukir logo Timbul Adijaya Group. Dengan tangan gemetar, Aris membukanya.
Itu adalah undangan resmi untuk acara Grand Gala peresmian kepemimpinan baru sekaligus perayaan akuisisi perusahaan. Lihat, kita diundang, teriak Ibu Ratna. Matanya tiba-tiba berbinar. Kalau dia benar-benar benci, dia tidak akan mengirimkan undangan semewah ini ke rumah kita. Ini pasti tanda perdamaian. Dia ingin kita datang agar dia bisa memaafkan kita di depan umum. Dia ingin menunjukkan pada dunia kalau dia punya mertua yang hebat. Aris ragu, namun harapan palsu itu lebih manis daripada kenyataan pahit yang mereka hadapi. Ibu yakin? Tapi Hana terlihat sangat dingin kemarin. Hana itu lembut. Aris, ibu tahu cara menaklukkannya. Kita harus datang dengan penampilan paling mewah. Kita tunjukkan bahwa kita pantas menjadi keluarganya. Setelah acara itu, ibu akan memeluknya, meminta maaf sedikit, dan semuanya akan kembali normal. Kamu akan jadi direktur, dan ibu akan jadi nyonya besar yang sebenarnya. Sore harinya, persiapan gila-gilaan dilakukan. Ibu Ratna memaksa Aris menarik sisa tabungan darurat mereka untuk menyewa jas desainer dan membeli gaun pesta yang mencolok. Ia ingin terlihat seperti ibu mertua miliarder. Jangan pakai baju yang biasa, Aris. Kita harus terlihat selevel dengan dia. Perintah Ibu Ratna sambil memulas gincu merah menyala. Sementara itu, di ballroom utama Hotel Grand Adijaya, suasana sangat megah. Lampu kristal raksasa memantulkan cahaya ke lantai marmer yang dipoles sempurna. Ratusan tamu dari kalangan elit, pejabat pemerintahan, dan pengusaha papan atas mulai berdatangan. Hana memantau dari layar monitor di ruang VIP. Ia melihat melalui kamera pengawas saat mobil sewaan Aris tiba di lobi. Ia melihat Ibu Ratna keluar dari mobil dengan gaya yang dipaksakan, berusaha terlihat anggun meskipun wajahnya tampak sangat gelisah. Mereka benar-benar datang, Nona, ujar Hadi yang berdiri di samping Hana. Dan mereka mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Hana menyesap sisa sampanye non-alkohol di gelasnya. Bagus. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia untuk beberapa menit ke depan. Semakin tinggi mereka memanjat harapan mereka, semakin sakit saat mereka terjatuh nanti. Aris dan Ibu Ratna melangkah masuk ke dalam ballroom. Ibu Ratna langsung berusaha membusungkan dada, menatap berkeliling dengan dagu terangkat. Namun, nyalinya menciut setiap kali berpapasan dengan tamu lain yang mengenakan perhiasan asli yang berkilau jauh lebih terang daripada aksesoris imitasi yang ia kenakan. Aris, mana Hana? Kok tidak ada? Bisik Ibu Ratna sambil mengambil gelas minuman dari nampan pelayan yang lewat. Sabar, Bu. Acara intinya belum mulai. Jawab Aris. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia merasa mual. Ia merasa seperti domba yang masuk ke sarang serigala. Beberapa manajer dari kantor Aris melihat mereka dan mendekat. Wah, Pak Aris datang dengan ibunya? Luar biasa ya. Keberuntungan Anda. Kami dengar rumor kalau direktur utama baru itu ada hubungan dengan Anda. Ibu Ratna, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer, langsung menyambar. Oh, bukan hanya hubungan. Dia itu menantu kesayangan saya. Memang kemarin ada sedikit salah paham kecil. Namanya juga keluarga. Tapi malam ini kami diundang khusus untuk merayakan keberhasilannya. Para manajer itu manggut-manggut antara percaya dan tidak. Di tengah percakapan itu, lampu aula mendadak redup. Sorot lampu panggung terpusat ke arah podium besar. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara pembawa acara bergema. Malam ini adalah tonggak sejarah baru bagi Adijaya Group. Kita akan menyambut pemimpin tunggal kita, yang selama 2 tahun terakhir telah belajar tentang nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang kini kembali untuk mengambil tahtanya. Ibu Ratna menyenggol lengan Aris. Dengar itu. Belajar nilai kehidupan. Itu pasti maksudnya saat dia tinggal bersama kita. Dia menganggap masa-masa mencuci baju dan memasak di rumah kita sebagai pelajaran berharga. Dia pasti akan berterima kasih pada kita sebentar lagi. Aris mulai merasa sedikit tenang. Mungkin ibunya benar. Mungkin Hana hanya ingin memberinya kejutan besar. Mari kita sambut dengan meriah. Direktur utama dan pemilik tunggal Adijaya Group, Hana Adijaya.
Musik orkestra membahana. Hana muncul dari balik tirai emas. Ia tidak lagi tampak seperti Hana yang mereka kenal. Ia mengenakan gaun merah darah yang elegan, dengan kalung berlian tiara yang melingkar di lehernya. Kecantikannya malam itu begitu mengintimidasi hingga seluruh tamu memberikan standing ovation. Ibu Ratna bertepuk tangan paling keras. Ia bahkan berteriak kecil, "Itu menantuku. Itu Hana." Beberapa orang di sekitarnya menoleh dengan tatapan aneh, namun Ibu Ratna tidak peduli. Hana berdiri di depan mikrofon. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak ditujukan kepada siapapun secara spesifik. "Terima kasih atas kehadirannya," buka Hana. 2 tahun terakhir adalah perjalanan yang luar biasa bagi saya. Saya belajar banyak tentang kemanusiaan. Saya belajar bahwa ada orang yang hanya mencintai Anda saat Anda punya segalanya. Dan ada orang yang akan menghina Anda hanya karena Anda menyentuh sebuah panci milik mereka. Seketika, tawa kecil terdengar dari para tamu yang menganggap itu hanya sebuah metafora unik. Namun, di barisan tengah, wajah Ibu Ratna mendadak pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar. "Malam ini," lanjut Hana dengan suara yang mendingin, "saya juga ingin memperkenalkan beberapa tamu spesial yang telah membantu saya belajar tentang arti kesabaran dan kehinaan. Seseorang yang mengingatkan saya bahwa harta bisa membuat manusia kehilangan akal sehat dan nuraninya." Lampu sorot tiba-tiba bergerak dengan cepat, menyapu kerumunan tamu, dan berhenti tepat di satu titik. Cahaya benderang itu mengunci posisi Aris dan Ibu Ratna. Seluruh mata di ruangan itu, para miliarder, rekan kerja Aris, hingga para wartawan, kini tertuju pada mereka berdua. Ibu Ratna yang tadinya tersenyum lebar kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. "Ibu Ratna dan saudara Aris," ucap Hana dari atas panggung. Suaranya terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. "Selamat datang di rumah saya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah lampu-lampu di sini cukup mewah untuk tidak saya sentuh dengan tangan kasar saya?" Suasana menjadi sangat sunyi. Ibu Ratna merasa seolah-olah seluruh pasokan udara di gedung itu menghilang. Namanya disebut di depan publik bukan sebagai mertua terhormat, melainkan sebagai contoh manusia yang tak punya nurani. Dan saat itu juga, Ibu Ratna merasa jantungnya berdegup terlalu kencang, hingga ia jatuh terduduk di lantai, histeris di bawah sorot lampu yang kejam. Lampu sorot itu seolah menjadi api yang membakar kulit Ibu Ratna. Di bawah cahaya putih yang menyilaukan, setiap kerutan di wajahnya yang penuh bedak tebal terlihat jelas oleh ratusan pasang mata. Keheningan di ballroom itu terasa begitu mencekam, hanya dipecahkan oleh suara napas pendek-pendek dari Ibu Ratna yang mulai tersengal. Itu tidak mungkin," gumam Ibu Ratna. Suaranya bergetar hebat. Namun, mikrofon di panggung begitu sensitif sehingga gumamannya seolah bergema di seluruh ruangan. Hana berdiri tegak di atas podium, menatap ke arah bawah dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara kasihan dan muak. "Ibu Ratna?" panggil Hana lagi. Suaranya tenang namun memiliki daya hancur yang luar biasa. "Kenapa Ibu diam saja? Bukankah biasanya Ibu punya banyak kata-kata untuk saya? Seperti, tidak level, tangan kasar, atau menantu miskin?" Bisik-bisik mulai menjalar di antara para tamu undangan seperti api di padang rumput kering. Para pengusaha kelas atas yang hadir mulai saling pandang, memberikan tatapan jijik ke arah Aris dan ibunya. Bagi kalangan elit, perilaku kasar terhadap keluarga adalah noda sosial yang tak termaafkan, apalagi jika korbannya adalah seorang adijaya. "Tidak, kamu bukan Hana." Tiba-tiba Ibu Ratna berteriak histeris. Ia berdiri dengan kaki gemetar, menunjuk-nunjuk ke arah panggung dengan telunjuk yang bergetar. "Hana yang aku kenal itu bodoh. Dia hanya tahu cara mencuci piring dan membersihkan kakiku. Kamu pasti penipu yang menggunakan wajahnya untuk mempermalukan kami." Aris mencoba menarik tangan ibunya. Wajahnya sudah merah padam karena malu yang luar biasa. "Ibu, cukup. Jangan makin mempermalukan kita," bisik Aris setengah membentak. Namun Ibu Ratna sudah kehilangan akal sehatnya. Tekanan mental melihat menantu yang ia injak-injak ternyata adalah pemilik gedung tempatnya berdiri membuat sarafnya putus. Dia hanya menantu kampung.
Dia merusak panci keramikku yang mahal. Aris, beritahu mereka kalau dia itu pengemis yang kita selamatkan dari jalanan. Hana memberikan isyarat kecil dengan tangannya. Seketika, layar raksasa di belakang podium menyala. Namun, yang muncul bukan lagi grafik keuntungan perusahaan, melainkan rekaman CCTV dari dapur rumah Aris 3 hari yang lalu. Dalam rekaman yang jernih itu, terdengar suara bentakan Ibu Ratna yang menggelegar. "Jangan sentuh barangku. Kamu itu tangan kasar. Nanti rusak." Terlihat pula Hana yang hanya terdiam, meletakkan sudip, dan berjalan pergi dengan bahu yang bergetar menahan tangis. Ratusan tamu undangan mendesah serentak. Sebuah desahan penuh penghinaan. "Barang yang ibu banggakan itu," Hana berbicara kembali, suaranya kini dingin seperti es, "adalah set panci keramik limited edition dari Giannini. Tahukah ibu siapa pemilik saham mayoritas merek tersebut? Itu adalah salah satu anak perusahaan Adijaya Group. Saya tidak perlu mencurinya, Bu. Saya yang menyetujui desainnya sebelum diproduksi." Ibu Ratna jatuh terduduk kembali ke kursinya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakannya. Rasa bangganya akan panci keramik itu kini terasa seperti lelucon paling hina di abad ini. Aris, yang menyadari bahwa karir dan hidupnya sedang di ujung tanduk, mencoba melakukan hal terakhir yang bisa ia pikirkan. Ia melepaskan pegangan ibunya dan merangsek maju ke depan panggung, melewati barisan keamanan yang hampir saja meringkusnya sebelum Hana memberikan kode untuk membiarkannya lewat. Aris berlutut di bawah podium, mendongak menatap Hana dengan mata yang mulai basah. "Hana, sayang, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku salah karena diam saja. Tapi aku mencintaimu. Semua yang terjadi di rumah itu hanya salah paham. Ibu sudah tua. Dia sering bicara tanpa berpikir. Maafkan kami. Hana, kembalilah pulang. Kita bicarakan ini baik-baik sebagai suami istri." Para tamu menatap Aris dengan tatapan muak. Seorang pria yang hanya berani membela istrinya setelah tahu sang istri adalah miliarder bukanlah pria, melainkan parasit. Hana membungkukkan sedikit tubuhnya dari atas podium, menatap suaminya yang bersimpuh itu. "Suami istri, Aris? Di mana kata-kata itu saat ibumu menyuruhku makan di dapur sendirian? Di mana cinta itu saat kamu lebih peduli pada harga sebuah panci daripada harga diri istrimu?" "Aku hilaf. Hana, aku akan berubah. Aku akan mengusir ibu dari rumah kalau itu yang kamu mau," seru Aris putus asa. Ibu Ratna, yang mendengar ucapan anaknya, menjerit lebih keras. "Aris, kamu mau mengusir ibu demi wanita ini?" Hana tertawa kecil. Suara tawa yang sangat jernih namun menyakitkan. "Lihatlah kalian. Saling menyerang hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan." Hana berdiri tegak kembali. "Aris Baskoro, per hari ini, posisimu di Global Express resmi dinonaktifkan. Bukan karena dendam pribadi, tapi karena perusahaan kami tidak membutuhkan manajer yang tidak mampu mengelola integritas dalam rumah tangganya sendiri. Dan untuk Ibu Ratna." Hana menatap Ibu Ratna yang masih menangis histeris di lantai. "Silakan simpan panci keramik itu baik-baik. Karena dalam 3 hari, itu mungkin akan menjadi barang paling mahal yang tersisa di hidup ibu setelah rumah kalian disita." "Tidak, Jen. Hana!" teriak Aris sambil mencoba menggapai kaki Hana. Namun petugas keamanan segera menyeretnya keluar dari aula. Ibu Ratna terus meracau, menyebut-nyebut nama Hana dengan suara parau sampai suaranya hilang. Para tamu memberikan jalan saat petugas keamanan mengawal mantan keluarga, direktur mereka keluar melalui pintu belakang. Layaknya sampah yang harus segera dibuang sebelum mengotori pesta. Hana menarik napas dalam-dalam. Beban yang selama 2 tahun ini menghimpit dadanya seolah menguap bersama teriakan histeris mertuanya. Ia menatap ke arah Paman Hadi yang berdiri di sudut panggung dan memberikan anggukan kecil. "Acara dilanjutkan," ucap Hana ke arah pembawa acara. Ia berjalan meninggalkan podium dengan anggun. Di balik panggung, ia sempat berhenti sejenak, menatap telapak tangannya. Tangan yang disebut kasar itu kini memegang kendali penuh. Ia telah membersihkan dapurnya dari parasit, dan sekarang, saatnya ia memasak masa depan yang baru,
tanpa bumbu-bumbu penghinaan lagi. Setelah drama pengusiran yang memalukan di aula utama, Hana tidak lantas beristirahat. Ia masuk ke dalam ruang kerja pribadinya di lantai atas hotel, sebuah ruangan kedap suara yang didominasi oleh interior kayu ek dan pemandangan gemerlap kota. Di hadapannya, Paman Hadi telah menyiapkan beberapa map dokumen berwarna merah, warna yang dalam dunia korporat Adijaya berarti tindakan darurat. Hana melepas sepatunya, membiarkan kakinya merasakan dinginnya lantai marmer. Ia menatap salah satu map yang berisi audit internal perusahaan logistik tempat Aris bekerja. Paman, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi selama 2 tahun aku tidak berada di kantor pusat. Perintah Hana. Hadi berdehem, menyesuaikan kacamata minusnya. Nona muda, selama ini Anda meminta kami untuk melancarkan karir Tuan Aris. Namun, tampaknya kemudahan itu disalahgunakan. Kami menemukan adanya aliran dana yang tidak wajar pada proyek pengadaan armada tahun lalu. Tuan Aris menerima kickback dari vendor, dan uang itu dialirkan ke rekening pribadi ibunya, Ibu Ratna. Hana tertegun sejenak. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kebesaran. Jadi, rumah yang mereka tempati dan perhiasan yang Ibu Ratna pamerkan itu, sebagian besar berasal dari uang haram perusahaan. Benar, Nona. Totalnya mencapai 3 miliar rupiah. Mereka mengira itu adalah bonus prestasi karena performa perusahaan yang meningkat. Padahal mereka hanya memanfaatkan celah yang Anda biarkan terbuka karena rasa cinta Anda pada Tuan Aris. Hana memejamkan mata. Rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terhitung. Ternyata, selama ini ia tidak hanya mencintai pria yang lemah, tapi juga pria yang tidak jujur. Aris dan ibunya bukan hanya sombong. Mereka adalah parasit yang menggerogoti pohon yang memberi mereka teduh. Siapkan tuntutan hukum, ucap Hana pendek. Jangan biarkan ada 1 rupiah pun yang mereka nikmati dari hasil kecurangan itu. Saya ingin audit ini dilaporkan ke kepolisian besok pagi. Sementara itu, di sebuah gang gelap di samping hotel, Aris dan Ibu Ratna baru saja dilepaskan oleh petugas keamanan. Pakaian mereka yang tadi terlihat mewah kini tampak berantakan. Jas Aris sobek di bagian bahu, dan sanggul Ibu Ratna sudah miring tak karuan. Ini semua gara-gara kamu, Aris. Tangis Ibu Ratna pecah lagi. Kenapa kamu tidak tahu kalau istrimu itu orang kaya? Kalau tahu dia punya miliaran rupiah, ibu tidak akan melarang dia menyentuh panci. Ibu akan suruh dia beli toko pancinya sekalian. Aris hanya duduk di pinggir trotoar, menyembunyikan wajah di balik kedua tangannya. Sudahlah, Bu. Berhenti bicara soal panci. Kita dalam masalah besar. Hana itu bukan Hana yang dulu. Dia melihat kita seperti melihat kotoran. Kita harus ke kantornya besok. Kita minta maaf lagi. Bilang kalau ibu sedang sakit, atau ibu pura-pura gila saja sekalian supaya dia kasihan. Racau Ibu Ratna. Masih belum mau melepaskan bayangan hidup mewah sebagai mertua miliarder. Kantor mana, Bu? Dia pemiliknya. Dia baru saja memecatku di depan semua orang. Bentak Aris putus asa. Malam itu, mereka pulang menggunakan taksi online termurah yang bisa mereka pesan. Saat sampai di rumah, mereka mendapati sebuah pemandangan yang membuat jantung mereka hampir berhenti. 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam security perusahaan berdiri di depan gerbang rumah mereka, dan sebuah garis pembatas kuning sudah melintang di depan pintu utama. Apa-apaan ini? Ini rumahku, teriak Ibu Ratna sambil berlari ke depan pintu. Seorang pria berjas keluar dari bayang-bayang teras. Ia adalah pengacara dari Adijaya Group. Selamat malam, Tuan Aris dan Ibu Ratna, ucap pengacara itu dengan nada formal yang kaku. Berdasarkan surat keputusan direksi sore ini, rumah ini yang merupakan aset di bawah naungan Adijaya Group akan diambil alih kembali untuk keperluan renovasi perusahaan. Anda diberikan waktu 1 jam untuk mengambil pakaian dan barang pribadi. Barang-barang elektronik dan perabotan yang dibeli menggunakan tunjangan perusahaan akan tetap tinggal di sini sebagai jaminan atas kerugian audit yang sedang berjalan. 1 jam. Kamu gila. Ini tengah malam. Aris protes dengan suara serak. Waktu Anda mulai dari sekarang, Tuan.
Atau kami akan memanggil pihak berwajib untuk pengosongan paksa. Jawab pengacara itu sambil menunjuk jam tangannya. Ibu Ratna masuk ke dalam rumah dengan panik. Ia berlari menuju dapur. Namun, ia kembali menjerit. Panci keramik kebanggaannya, yang ia bentak agar jangan disentuh Hana, sudah pecah berkeping-keping di lantai dapur. Mungkin tersenggol oleh petugas saat melakukan inventarisasi tadi. Panciku pecah. Ibu Ratna meratap sambil memunguti serpihan keramik itu. Aris hanya berdiri diam di tengah ruang tamu yang mulai terasa asing. Ia melihat foto pernikahannya dengan Hana yang masih terpajang di dinding. Di foto itu, Hana tersenyum sangat tulus, sementara ia sendiri tampak sibuk membetulkan jam tangannya. Pemberian Hana yang baru ia sadari harganya setara dengan gaji setahunnya. Ia baru menyadari, Hana bukan hanya memberikan cintanya, tapi juga memberikan dunia pada Aris. Dan Aris, dengan kebodohannya, memilih untuk menghancurkan dunia itu demi membela kesombongan ibunya. Keesokan paginya, Hana berdiri di atas panggung di ruang rapat utama Adijaya Tower. Kali ini, audiensnya bukan lagi tamu pesta, melainkan para pemegang saham dan jajaran direksi tertinggi. Saya ingin memastikan satu hal, ucap Hana sambil menatap satu persatu wajah di depannya. Di perusahaan ini, tidak ada tempat bagi mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena jabatan. Mulai hari ini, kita akan menerapkan standar etika yang ketat. Tiba-tiba, Sekretaris Hana masuk dan membisikkan sesuatu. Nona, Tuan Aris dan Ibu Ratna berada di lobi bawah. Mereka membawa koper dan menolak pergi sebelum bertemu Anda. Mereka membuat kegaduhan dan memohon agar tuntutan hukum dicabut. Hana terdiam sejenak. Ia melihat ke arah jendela besar yang memperlihatkan jalanan di bawah. Ia bisa membayangkan wajah memelas Aris dan tangisan palsu Ibu Ratna. Paman Hadi, panggil Hana. Ya, Nona. Sambungkan CCTV lobi ke layar rapat ini. Biarkan para direksi melihat apa yang terjadi jika seseorang mencoba menggunakan hubungan pribadi untuk menutupi kejahatan profesional. Layar besar di ruang rapat menyala. Terlihat Aris yang bersimpuh di kaki petugas keamanan lobi, sementara Ibu Ratna berteriak-teriak menyebut dirinya, ibu mertua pemilik perusahaan. Pemandangan itu begitu memalukan hingga beberapa direksi menggelengkan kepala. Apakah saya harus menemui mereka, Paman? Tanya Hana pada dirinya sendiri. Hana kemudian berdiri. Tidak, biarkan hukum yang berbicara. Beritahu mereka, jika mereka ingin bicara dengan saya, mereka bisa bicara melalui jaksa di pengadilan nanti. Penyamaranku sebagai menantu yang penurut sudah berakhir, dan aku tidak punya kewajiban untuk memerankan peran itu lagi. Hana berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah mantap. Di lobi bawah, Aris melihat bayangan Hana melewati koridor kaca di lantai atas. Ia berteriak memanggil nama Hana sampai suaranya habis, namun Hana tidak menoleh sedikit pun. Bagi Hana, panggung itu sudah ditutup, dan sekarang, ia adalah sutradara bagi hidupnya sendiri. Ruang sidang itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada dapur rumah Ibu Ratna di malam Hana pergi. Aris duduk di kursi terdakwa dengan setelan jas yang tampak kedodoran. Ia telah kehilangan banyak berat badan hanya dalam hitungan minggu. Di sampingnya, Ibu Ratna terus-menerus menyeka air mata dengan sapu tangan lusuh. Tidak lagi mengenakan sutra atau perhiasan mahal. Hana duduk di barisan kursi penonton paling depan, didampingi oleh Paman Hadi dan tim pengacaranya. Ia mengenakan kemeja sutra hitam dengan potongan tajam, melambangkan suasana hatinya yang tidak lagi memberi ruang untuk kompromi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh tim audit Adijaya Group, suara hakim mengetuk keheningan. Terdapat penyalahgunaan dana sebesar 3 miliar rupiah yang dilakukan oleh terdakwa Aris Baskoro. Dana tersebut dialirkan melalui proyek pengadaan fiktif dan masuk rekening pribadi terdakwa kedua, Ratna Baskoro. Ibu Ratna terisak keras. Saya tidak tahu apa-apa. Pak Hakim, saya pikir itu hanya uang bakti anak saya. Aris bilang dia naik jabatan karena hebat, bukan karena mencuri. Hana menatap pemandangan itu dengan datar. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna selalu memamerkan tas-tas barunya di depan Hana, sambil menghina bahwa Hana tidak akan pernah bisa membelinya bahkan jika bekerja seumur hidup. Ternyata,
Tas-tas itu dibeli dengan uang yang dicuri dari perusahaan keluarga Hana sendiri. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai saat pengacara Hana, Pak Wijaya, berdiri untuk memberikan bukti tambahan. Yang mulia, kami juga ingin mengajukan bukti baru terkait motif terdakwa. Selama masa pernikahan dengan klien kami, terdakwa Aris Baskoro ternyata memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Sinta, yang merupakan sekretaris di vendor penyedia armada tersebut. Sebagian dana hasil korupsi juga digunakan untuk membelikan sebuah apartemen atas nama wanita tersebut. Dek, jantung Hana seolah berhenti sesaat. Seluruh ruangan mendadak riuh dengan bisikan. Aris tertunduk sangat dalam. Tangannya terkepal hingga memutih. Hana menatap punggung suaminya, atau calon mantan suaminya, dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Selama ini ia berpikir Aris hanyalah pria lemah yang terlalu patuh pada ibunya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Aris adalah seorang pengkhianat yang ulung. Jadi, sementara Hana mencuci pakaiannya, memasak untuk ibunya, dan menyembunyikan identitas miliardernya demi cinta sejati, Aris justru menggunakan uang perusahaan Hana untuk membangun sarang dengan wanita lain. Aris, kamu. Suara Ibu Ratna bergetar. Ia menatap anaknya dengan ngeri. Kamu punya simpanan? Dan kamu tidak memberitahu ibu. Aris tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Sebuah tangisan keputusasaan karena ia tahu permainannya benar-benar telah berakhir. Setelah sidang ditunda untuk pembacaan vonis minggu depan, Hana berjalan keluar menuju lobi pengadilan. Aris, yang diberikan waktu sejenak oleh petugas sebelum dibawa kembali ke tahanan, mencoba mengejar Hana dengan tangan yang diborgol. Hana! Hana! Tunggu! Teriak Aris. Hana berhenti dan berbalik perlahan. Penjaga menahan Aris agar tetap dalam jarak aman. Hana, aku mohon cabut tuntutannya. Aku mengaku salah soal uang itu. Tapi soal Sinta, itu hanya karena aku merasa rendah diri di depanmu. Aku merasa kamu terlalu sempurna, dan aku butuh pelarian. Aris meracau, mencari alasan yang paling tidak masuk akal. Hana menatap Aris dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. Rendah diri? Kamu merasa rendah diri saat kamu menghinaku setiap hari karena aku miskin? Kamu merasa rendah diri saat kamu membiarkan ibumu membentakku karena sebuah panci murahan. Hana melangkah satu tindak lebih dekat. Kamu tidak rendah diri, Aris. Kamu hanya tamak. Kamu mencintai uangku. Tapi kamu membenci fakta bahwa aku yang memegang kendali. Kamu mencari wanita lain agar kamu bisa merasa seperti pria hebat dengan uang hasil curian. Ibu Ratna merangkak mendekat, mencoba memegang ujung celana Hana. Hana, tolong maafkan ibu. Ibu janji akan jadi mertua yang baik. Ibu akan mencuci piringmu. Ibu akan membersihkan rumahmu. Tolong jangan biarkan kami di penjara. Ibu sudah tua. Hana. Hana menarik kakinya menjauh dari jangkauan tangan Ibu Ratna. Ibu ingin jadi pembantuku? Lucu sekali. Dulu ibu bilang tangan saya tangan pembantu. Dan sekarang ibu memohon untuk posisi itu? Maaf, Bu. Standar asisten rumah tangga di rumah saya sangat tinggi. Mereka harus punya satu hal yang tidak ibu miliki. Kejujuran. Hana memberi isyarat kepada Paman Hadi. Hadi menyerahkan sebuah map tipis kepada Aris. Itu surat cerai kita. Sudah ditandatangani oleh pengacaramu. Ucap Hana. Dan untuk apartemen Sinta? Saya sudah membelinya dari bank karena itu dijadikan jaminan oleh vendor. Sinta sudah saya usir pagi ini. Jadi, kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi sekarang, Aris. Aris jatuh berlutut di lantai lobi pengadilan yang keras. Suara borgolnya beradu dengan lantai, menciptakan denting logam yang menyedihkan. Jangan pernah sebut namaku lagi, lanjut Hana. Mulai detik ini, Aris Baskoro dan Ratna Baskoro hanyalah dua baris nama dalam catatan hitam sejarah hidupku yang sudah aku hapus. Hana berjalan pergi. Langkahnya mantap mengikuti bunyi detak sepatu hak tingginya. Di belakangnya, ia bisa mendengar teriakan histeris Ibu Ratna yang menyalahkan Aris, dan tangisan Aris yang memanggil namanya. Namun, Hana tidak menoleh. Ia masuk ke dalam mobilnya. Paman Hadi menutup pintu dengan hormat.
Kemana kita sekarang, Nona muda? Tanya Hadi. Hana melihat pantulan dirinya di spion. Wajahnya kini bersinar. Beban berat yang selama ini ia pikul karena penyamaran dan pengabdian palsu telah sirna. Ke kantor pusat. Paman, ada proyek besar yang harus saya tanda tangani. Dan tolong belikan set panci keramik paling mahal di dunia. Saya ingin menyumbangkannya ke panti asuhan. Saya ingin benda itu digunakan untuk memberi makan orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk dipuja oleh orang-orang sombong. Mobil itu melaju membelah jalanan kota, meninggalkan gedung pengadilan dan sisa-sisa masa lalu Hana yang kini sudah menjadi abu. Hana Adijaya telah benar-benar kembali, dan kali ini, tidak ada satupun orang yang bisa membentaknya lagi. Dinding sel tahanan sementara itu terasa lembab dan berbau pesing. Sangat kontras dengan kamar ber-AC dan spray sutra yang selama ini dinikmati Aris. Di sudut ruangan, Aris meringkuk, menatap jeruji besi dengan pandangan kosong. Di ruangan terpisah untuk tahanan wanita, suara ratapan Ibu Ratna masih terdengar sayup-sayup, memanggil nama Hana seolah-olah menantunya itu adalah malaikat penyelamat. Padahal beberapa minggu lalu ia menganggapnya tak lebih dari debu di lantai dapur. Pagi itu, seorang petugas datang melemparkan sebuah amplop coklat besar ke hadapan Aris. Ada dokumen untukmu, Baskoro. Tanda tangani sekarang. Dengan tangan gemetar, Aris membuka amplop itu. Lembar pertama adalah gugatan cerai resmi. Namun, yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak adalah lembar-lembar berikutnya. Rincian aset yang disita. Tidak hanya rumah dan mobil, tetapi seluruh saldo di rekening pribadinya dan rekening ibunya telah dibekukan sebagai jaminan ganti rugi atas dana perusahaan yang ia korupsi. Aris membaca rincian itu dengan air mata yang mulai menetes. Selama ini, ia merasa sombong karena memiliki tabungan ratusan juta rupiah. Namun, dalam dokumen itu tertulis dengan jelas, dana berasal dari subsidi silang Adijaya Group yang disamarkan sebagai bonus. Artinya, selama 2 tahun ini, Hanalah yang memberinya makan. Hanalah yang membayar cicilan mobilnya. Hanalah yang membuat ibunya bisa bergaya seperti sosialita. Tanpa Hana, Aris hanyalah seorang karyawan dengan gaji pas-pasan yang bahkan tidak sanggup membayar kontrak rumah di pinggiran kota. Ia telah menggigit tangan yang memberinya makan, dan sekarang, tangan itu telah menarik kembali semua remah-remahnya. Sementara itu, di lantai teratas Adijaya Tower, Hana sedang duduk di ruang rapat yang sangat luas. Di depannya, jajaran pengacara dan akuntan forensik memaparkan hasil akhir pembersihan aset. Nona muda, lapor Pak Wijaya. Rumah di kompleks Lavender sudah dikosongkan sepenuhnya. Ibu Ratna sempat mencoba membawa beberapa barang elektronik. Namun petugas kami menahannya karena barang-barang tersebut dibeli menggunakan kartu kredit korporat yang disalahgunakan Tuan Aris. Hana mengangguk pelan. Ia menatap sebuah foto di tabletnya. Foto Ibu Ratna yang sedang duduk di trotoar di depan rumahnya sendiri, dikelilingi oleh koper-koper tua berisi pakaian. Tidak ada lagi panci keramik. Tidak ada lagi perhiasan berlian. Hanya seorang wanita tua yang tampak renta dan kebingungan. Bagaimana dengan apartemen Sinta? Tanya Hana datar. Sudah kami ambil alih. Nona. Wanita itu mencoba melawan. Namun setelah kami tunjukkan bukti bahwa dana pembelian apartemen itu adalah uang hasil tindak pidana pencucian uang oleh Tuan Aris, dia langsung pergi ketakutan. Kabarnya, dia sekarang mencoba menghubungi Tuan Aris di penjara untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi tentu saja tidak bisa. Jelas Hadi dengan nada puas. Hana menghela napas panjang. Kebenaran ini memang melegakan, tapi juga menyisakan ruang kosong di hatinya. Bukan karena ia masih mencintai Aris, melainkan karena ia menyadari betapa murahnya harga sebuah kesetiaan bagi pria itu. Paman, ucap Hana sambil berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah pelabuhan. Tutup semua akses mereka untuk menghubungiku. Jika Aris atau ibunya mencoba mengirim surat atau pesan melalui siapapun, abaikan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari bab selanjutnya dalam hidup mereka. Entah itu penyesalan atau penderitaan mereka. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Aris dan Ibu Ratna. Karena tidak mampu membayar pengacara papan atas,
Aris hanya didampingi oleh pengacara publik yang tampak tidak terlalu peduli dengan kasusnya. Dalam persidangan lanjutan, terungkap bahwa Aris tidak hanya melakukan korupsi, tetapi juga memalsukan tanda tangan Hana saat ia masih menyamar sebagai istri biasa, untuk menjadikan nama Hana sebagai penjamin utang-utang pribadinya di beberapa pinjaman online ilegal. "Kamu benar-benar binatang, Aris!" teriak Ibu Ratna di ruang tunggu pengadilan saat mendengar fakta itu. "Kamu mau mencelakai istrimu sendiri? Pantas saja dia menghancurkan kita. Kamu bukan anakku. Kamu monster." Ibu Ratna yang sudah kehilangan segalanya kini berbalik membenci anaknya sendiri. Konflik batin dan saling tuduh antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang memuakan bagi para pengunjung sidang. Aris divonis 8 tahun penjara, sementara Ibu Ratna, karena terbukti menikmati dana hasil korupsi meskipun tidak terlibat langsung dalam pemalsuannya, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Saat mereka diseret menuju mobil tahanan untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, Ibu Ratna melihat sebuah mobil mewah melintas di jalan depan pengadilan. Di kaca belakang yang terbuka sedikit, ia melihat profil wajah Hana yang anggun, mengenakan kacamata hitam, tidak sekalipun menoleh ke arah kerumunan tahanan itu. "Hana! Maafkan Ibu. Hana! Jangan tinggalkan Ibu di sini!" teriak Ibu Ratna sampai suaranya pecah. Namun mobil itu terus melaju, menghilang di antara kemacetan kota. 1 bulan kemudian, Hana duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Adijaya Tower. Ia hanya ditemani oleh sebuah buku dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Ia menikmati kesendirian yang sudah lama tidak ia rasakan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan pakaian rapi namun sederhana mendekati mejanya. "Permisi, apakah kursi ini kosong?" Hana mendongak. Ia tersenyum tipis. "Silakan, Pak." Pria itu adalah seorang kurator seni yang baru saja bekerja sama dengan Yayasan Amal Hana. "Terima kasih, Bu Hana. Saya dengar Anda baru saja menyumbangkan koleksi panci antik dan alat dapur dari keramik langka ke Museum Pendidikan Kuliner." Hana terkekeh pelan. "Ya, saya rasa barang-barang indah seharusnya menginspirasi orang untuk berkarya, bukan digunakan untuk memandang rendah orang lain." Pria itu mengangguk setuju. "Benar sekali. Barang hanyalah benda mati. Hati manusialah yang memberinya nilai. Oh ya, saya membawa surat dari panti asuhan yang Anda bantu minggu lalu. Anak-anak di sana ingin mengucapkan terima kasih karena sekarang mereka bisa makan dengan layak menggunakan peralatan makan yang menurut mereka, seperti milik putri raja." Hana menerima surat itu. Saat membacanya, ia merasakan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan selama 2 tahun berada di rumah Ibu Ratna. Di sana, ia tidak dihargai meskipun ia melakukan segalanya. Di sini, ia dicintai meskipun ia hanya menjadi dirinya sendiri. Hana menutup matanya sejenak, menghirup aroma kopi. Masa lalunya dengan bentakan di dapur itu kini terasa sangat jauh, seperti mimpi buruk yang sudah lama terlupakan. Ia telah membuktikan bahwa meskipun tangannya kasar karena bekerja, tangan itulah yang kini mampu membangun masa depan bagi banyak orang. Dan yang paling penting, ia kini tahu bahwa ia tidak butuh siapapun untuk melindunginya. Ia adalah pelindung bagi dirinya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak badai di ruang sidang itu mereda. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keunguan, memantul indah di dinding kaca kantor pusat Adijaya Group. Hana berdiri di balkon lantai 50, menatap kota yang kini terasa berada di bawah genggamannya, bukan dengan rasa sombong, melainkan dengan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Hana Adijaya kini bukan lagi sekadar nama pewaris yang tersembunyi. Ia telah menjelma menjadi ikon pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Namun, gelar itu tidak mengubah kesederhanaannya. Ia tetaplah Hana yang suka menyeduh tehnya sendiri, meski sekarang ia melakukannya di dapur kantor yang harganya lebih mahal daripada seluruh rumah Ibu Ratna dulu. "Nona muda." Suara lembut Paman Hadi memecah keheningan. "Laporan bulanan dari yayasan sudah masuk. Program Dapur Mandiri yang Anda rintis telah membantu 500 wanita korban kekerasan domestik untuk memiliki usaha catering sendiri." Hana tersenyum tulus. "Bagus, Paman. Pastikan mereka mendapatkan peralatan memasak kualitas terbaik.
Saya ingin mereka merasa bangga saat memegang peralatan itu, bukan merasa terintimidasi. Hadi mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum melanjutkan. Ada kabar dari lembaga pemasyarakatan. Aris Baskoro mengajukan permohonan kunjungan untuk Anda. Ini adalah permohonannya yang ke-50. Dan Ibu Ratna dikabarkan sering berteriak-teriak di bangsal penjara, mengaku sebagai pemilik Adijaya Group kepada tahanan lain. Petugas medis mengatakan dia mengalami gangguan delusi. Hana terdiam sejenak. Bayangan wajah Aris yang menangis dan Ibu Ratna yang histeris terlintas sekilas. Namun, anehnya, tidak ada lagi rasa sakit atau amarah di hati Hana. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang damai. Tolak permohonannya, Paman, jawab Hana tenang. Dan untuk Ibu Ratna, pastikan dia mendapatkan perawatan medis yang layak di sana. Saya akan membayar biayanya secara anonim. Bukan sebagai menantunya, tapi sebagai sesama manusia. Setelah itu, jangan bawa berita tentang mereka lagi padaku. Bab itu sudah benar-benar tertutup. Malam itu, Hana menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emas pucat yang sangat elegan, tanpa perhiasan yang berlebihan. Saat ia berjalan di karpet merah, para wartawan tidak lagi bertanya tentang skandal perceraiannya, melainkan tentang visi bisnisnya yang luar biasa. Di tengah acara, ia bertemu dengan seorang kolega bisnis, seorang pria bernama Adrian, yang merupakan seorang arsitek lanskap kelas dunia. Adrian adalah salah satu dari sedikit orang yang mengenal Hana sejak ia masih menjadi gadis biasa, sebelum penyamarannya dimulai. Kamu terlihat jauh lebih bersinar sekarang, Hana, ucap Adrian sambil memberikan segelas jus segar. Bukan karena berlian yang kamu pakai, tapi karena matamu tidak lagi menyimpan beban. Hana tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat lepas. Mungkin karena aku sudah meletakkan panci yang terlalu berat itu, Adrian. Mereka mengobrol tentang banyak hal, tentang seni, tentang taman yang sedang dibangun Hana di panti asuhan, dan tentang rencana Hana untuk melakukan perjalanan keliling dunia tanpa pengawalan ketat. Kamu tahu, lanjut Adrian dengan nada lebih serius. Banyak orang mengira balas dendam terbaik adalah dengan menghancurkan musuh. Tapi melihatmu sekarang, aku sadar balas dendam terbaik adalah menjadi sangat bahagia sampai kamu lupa bahwa mereka pernah ada. Hana mengangguk setuju. Benar. Kebencian itu melelahkan. Aku lebih memilih menggunakan energiku untuk membangun sesuatu yang bermanfaat. Keesokan paginya, Hana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia pergi ke pasar tradisional di dekat pinggiran kota, tanpa supir, tanpa asisten. Ia mengenakan kaos putih polos, celana kain, dan topi pancing yang menutupi wajahnya. Ia berjalan di antara tumpukan sayuran segar, menghirup aroma pasar yang khas. Ia berhenti di sebuah kios peralatan dapur sederhana. Di sana, seorang ibu tua sedang melayani pembeli dengan ramah. Hana melihat sebuah set panci keramik lokal yang sederhana namun dibuat dengan rapi. Berapa harganya, Bu? Tanya Hana. Murah saja, Neng. Ini buatan pengrajin desa sebelah. Kuat dan tahan lama. Jawab ibu itu dengan senyum tulus. Hana menyentuh permukaan panci itu. Ia teringat bentakan Ibu Ratna. Jangan sentuh barangku. Hana tersenyum. Ia membeli panci itu, membayarnya dengan uang pas, dan membawanya sendiri menuju mobilnya yang diparkir agak jauh. Saat berjalan, ia merasa tangannya yang dulu dihina, kasar, kini terasa sangat kuat. Tangan ini bisa menandatangani kontrak miliaran rupiah. Tangan ini bisa menghapus air mata anak yatim. Dan tangan ini bisa membawa bebannya sendiri tanpa perlu bantuan pria seperti Aris. Hana sampai di rumah barunya. Sebuah rumah kaca minimalis yang dikelilingi taman luas yang ia desain sendiri. Ia langsung menuju dapur. Ia menyalakan kompor, meletakkan panci baru itu, dan mulai memasak sup sayuran sederhana. Asap mengepul dari panci, menyebarkan aroma harum yang memenuhi ruangan. Hana mencicipi masakannya langsung dari sudip, sebuah kebebasan kecil yang dulu sangat dilarang oleh mertuanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Paman Hadi. Nona,
Semua dokumen masa lalu telah dimusnahkan. Hari ini adalah hari pertama tahun fiskal baru, dan hari pertama hidup Anda yang sepenuhnya bersih. Hana meletakkan ponselnya, menatap keluar jendela ke arah taman yang hijau. Ia menyadari bahwa kekayaan sejatinya bukanlah gedung pencakar langit atau saldo di bank, melainkan kemampuannya untuk memaafkan dirinya sendiri karena pernah bertahan di tempat yang salah. Ibu Ratna benar tentang satu hal, Hana memang tidak level dengan mereka. Namun bukan karena Hana miskin, melainkan karena Hana memiliki martabat yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan set panci keramik manapun di dunia ini. Hana menyuap sup hangatnya dengan tenang. Di dapur ini, tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi hinaan. Hanya ada Hana, mimpinya, dan kebebasan yang telah ia perjuangkan dengan air mata. Ratu itu telah kembali ke istananya, dan kali ini, ia memerintah dengan cinta, ketegasan, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Tamat.